Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Biarkan dia, kita berikanlah dulu kesempatan untuk memperoleh beasiswa di universitas tersebut. Sebagaimana misalnya perilaku yang dilakukannya ini, misalnya kita kesampingkan dulu untuk masa depan dia ini, kita mengingat latar belakang si anak. Oke, mengingat latar belakang si anak tadi ya Pak. Berarti di sini latar belakang anak ini yang harus kita dahulukan dulu, kita telaah dulu ya kan Pak. Oke. Nah Pak, selanjutnya kira-kira bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah nih, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nanti dua-duanya sama-sama benar nih Pak, sama-sama mengambil nilai kebajikan nih dua-duanya. Ibaratnya kalau kita mengambil satu keputusan itu kita bingung karena dua-duanya sudah benar kan, tapi dari dua-dua kebenaran itu harus bisa Bapak ambil keputusannya. Jadi bagaimana Bapak menjalankan atau mengambilkan keputusan ini kalau hal seperti itu? Kalau hal yang seperti itu, kita harus menentukan skala prioritas. Skala prioritas Pak? Skala prioritasnya, macam mana kita membedakan si anak ini antara si anak ini yang orang tuanya sanggup dengan orang tuanya yang tidak sanggup. Kembali ke latar belakang tadi. Apabila kita ingin membantu seseorang itu, ya coba kita tinjau dari sisi latar belakang. Apabila memungkinkan untuk dinaikkan, ya kita naikkan. Cukup Pak sampai situ? Cukup ya Pak. Oke Pak. Kedua ya, atau yang perlu dibantu oleh ketua komite atau perangkat komite sekolah, atau perlu dibantu oleh warga sekolah dalam arti kata orang tua murid untuk mencari keputusan tersebut. Jadi ditinjau dari keputusan apa yang mau kita ambil. Oke Pak, berarti ketika Bapak mengambil langkah-langkah prosedur itu ataupun prosedur itu, maka banyak tahapan-tahapan yang akan Bapak lakukan. Bapak tidak istilahnya mengambil keputusan itu secara sepihak aja atau secara pribadi atau kita sering sebut dengan diktator, tetapi Bapak harus istilahnya melihat dulu titik permasalahan dan bagaimana yang harus bisa dimusyawarahkan untuk mengambil mufakat bersama ya Pak. Oke, lanjut ya Pak. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tertentu lah Pak? Kira-kira apa Pak yang Bapak anggap efektif lah dalam mengambil keputusan itu? Yang jelas, setiap TV kita kan membicarakan perencanaan anggaran sekolah. Yang didahulukan dari musyawarah Dewan Guru, dilanjutkan dengan komite, terus beberapa orang tua wali murid untuk penggunaan anggaran sekolah. Terkait misalnya Pak, kalau misalnya suatu kasusnya tentang anggaran sekolah ini, maka hal-hal yang Bapak lakukan yang Bapak anggap efektif seperti itulah yang dilakukan seperti yang Bapak sampaikan ya. Oke Pak ya, kita lanjut ya Pak. Nah kemudian Pak, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang istilahnya benar versus benar nih. Jadi yang menjadi tantangan Bapak apa kira-kira? Ini dalam kasus apa? Nah, misalnya dalam kasusnya dilema etika ini Pak, misalnya gini, Bapak mau mengambil keputusan dua-duanya benar. Nah, terkait misalnya seperti tadi lah, kasus yang tadi aja lah saya ambil ya, siswa tadi kan Pak. Nah, kira-kira kalau seperti ini, apa tantangan yang Bapak hadapi? Kasus siswa yang tadi Pak, kedapatan yang mencontek, sedangkan nilai dia KKM-nya terendah, sedangkan dia mendapat beasiswa misalnya di universitas. Nah, kalau seperti ini apa tantangan yang Bapak hadapi ketika Bapak memutuskan satu permasalahan tersebut? Kadang-kadang tantangan melawan hati nurani. Di situ kadang-kadang. Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika seperti kasus kita tadi. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Itu melihat daripada kasusnya. Apabila kasusnya sulit untuk diputuskan, maka kita harus belajar dulu terhadap kasus itu dan siapa-siapa orang yang bisa kita libatkan untuk mengambil keputusan dalam kasus itu.
pertama sekali yang harus dilihat adalah kasusnya ya kan Pak. Jika kasus itu memang memerlukan misalnya orang-orang terkait yang memerlukan misalnya bentuk atau prosedur yang akan kita buat ataupun jadwal yang harus kita tetapkan untuk memutuskan itu ya Pak. Berarti yang pertama sekali adalah terkait kasus ya Pak. Nah yang terakhir ya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Nah, ada nggak seseorang atau faktor-faktor misalnya selain dari Bapak sendiri untuk mempermudah membantu Bapak mengambil keputusan? Itu kadang karena seringnya kita berkoordinasi di kecamatan, baik melalui pengawas pembina maupun melalui kurirnya, juga rohaniawan daerah tempat sekolah, lingkungan sekolah. Berarti perlu ya Pak, berarti adalah misalnya orang-orang misalnya atau mungkin atasan Bapak ya untuk dimintai pendapat ketika ada kasus-kasus yang di sekolah Bapak yang Bapak mengambil keputusan. Kan nggak mungkin juga kalau kita ikuti peraturan dia bakal nanti seandainya keluarganya kurang mampu, kita putuskanlah hanya gara-gara kasus dia mencontoh itu, masa depannya yang harus kita pikirkan. Nanti kasihan juga kan kalau dia nggak lanjut sekolah. Jadi saya memutuskan ya dia harus lanjut. Oke, berarti Ibu memutuskan jika kasus ini terjadi sedemikian rupa, maka Ibu di sini lebih memilih supaya anak ini tetap bertahan untuk mendapatkan beasiswa universitasnya ya Bu ya, untuk mengesampingkan dululah peraturan yang ada di sekolah. Berarti ini karena kemanusiaan ya Bu ya. Tapi kita lihat kondisi keluarganya ya Bu, mampu atau tidak perekonomian keluarganya. Oke Bu, oke. Berarti kita lanjut yang kedua ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk di kasus-kasus yang kepentingannya sama-sama benar. Misalnya gini Bu, ini ada kasus misalnya Bu, nah ini kasusnya misalnya kalau kita pilih A ini benar harus kita ambil, kalau kita pilih B benar juga, dan misalnya dua-duanya ini mengandung unsur-unsur kebaikan. Nah bagaimana kira-kira Ibu harus mengambil salah satu keputusan pengambilan ini dari salah satu dua pilihan tadi Bu, terkait misalnya kayak kasus ini kan Bu, satu dia kasus memang dia tidak mematuhi peraturan ini tadi kan harus kita tegakkan peraturan kan benar Bu. Yang kedua kasus itu tadi kita memilih lihat karena rasa kemanusiaan, kita lihat situasi dan kondisinya kan benar juga Bu, benar kasusnya. Jadi bagaimana kira-kira Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini tadi? Ibu bisa mengambil keputusannya misalnya Ibu tadi memilih untuk si anak ini tetap lanjutkan gitu. Jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan itu bagaimana sehingga timbul keputusan itu menurut Ibu? Itu jawabannya sama juga ya Bu. Ya, sama juga berarti ya Bu ya, begitu cara pengambilannya. Karena kan Bu setelah kita tinjau kondisi keluarganya, dia juga kurang mampu dalam ekonomi. Dengan langkah-langkah itulah mungkin saya pikirkan dengan jiwa kemanusiaan dia harus lanjut sekolah. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu ambil dalam mengambil keputusan selama ini Bu? Apa kira-kira langkah-langkah? Untuk kasus yang seperti tadi Iya. Yang pertama tuh saya lihat dulu kasusnya, baru saya musyawarah dengan guru-guru yang ada di sekolah. Nanti setelah kami dapat keputusannya, seandainya harus memihak kepada siswanya, ya kami pilihkan untuk memihak kepada mementingkan kepentingan siswa dulu ya Bu ya. Berarti kita menyambut dengan peraturan dulu. Kita berarti nengok kasusnya dulu ya Bu ya, itu langkah-langkahnya. Oke Bu, kita lanjut ya pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Seperti kasus-kasus seperti tadi Bu. Jadi kira seperti itu tantangannya yang Ibu hadapi atau bagaimana? Iya Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, Ya. saya harus menyampingkan
menjalankan demi dari kepentingan. kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama. Oh, itulah Bu, kalau Ibu istilahnya tantangan yang Ibu hadapi ya, ketika istilahnya Ibu putuskan, terkadang tantangannya itu bertentangan dengan hati Ibu itulah, tapi harus itu kita jalankan ya. Berarti mementingkan kepentingan orang banyak ya Bu ya. Oke, kita lanjut ya Bu. Nah, misalnya Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika seperti yang kita tadi boleh ceritakan, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu, ataukah Ibu membuat jadwal dulu untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk-bentuk lain yang akan Ibu buat ketika mengambil keputusan? Nah, misalnya kan Bu, Ibu mengalami kasus nih dan Ibu telah musyawarahkan misalnya kan, tiba-tiba apakah Ibu putuskan saat itu juga, atau aduh Ibu perlu lagi waktu lain gitu? Bagaimana kira-kira Ibu membuat mengambil keputusan itu? Bagaimana Bu? Biasanya saya pikirkan dulu. Oh, Nggak dipikirkan. langsung memutuskan. Oh iya iya. Atau dengan saya meminta pendapat guru-guru lain mana yang terbaik. Oh iya Bu. Berarti Ibu akan membuat jadwal lah ya, istilahnya untuk memutuskan itu Ibu akan menentukan waktunya tertentu dulu. Setelah matang nanti semuanya baru bisa Ibu putuskan. Tidak bisa diputuskan saat ini juga ya Bu. Kalau kasusnya seperti ini ya Bu ya. Oke. Nah ini Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Nah, adakah misalnya Bu seseorang ataupun misalnya faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ibu mau mengambil keputusan, misalnya keputusan yang Ibu mengambil misalnya B, apa kira-kira ada seseorang ataupun ada faktor-faktor lain yang membantu Ibu? Kan selama ini misalnya Ibu hanya misalnya memutuskan itu bukan sendiri gitu, apakah ada orang lain Bu untuk mengambil keputusan itu? Saya meminta pertimbangan dari guru-guru lain. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.